Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, Domba Bagus di video ini, video yang paling ditunggu teman-teman ini, soal review harga. Tapi nanti kita tambahin sekalian tur kandang teman-teman. Nanti kita lihat tanaman dulunya seperti apa, bang pakannya juga seperti apa. Nah, ini kita sudah ketemu lagi dengan Mas Yadi lah ini teman-teman. Mas Yadi, gimana kabarnya? Alhamdulillah bagus, Mas. Alhamdulillah kabarnya bagus sesuai Domba Bagus ini ya. Kabarnya. Jadi yang dikunjungi Domba Bagus itu kabarnya selalu bagus-bagus kayak Betul, gini. alhamdulillah. Mas Yadi, mungkin ada teman-teman Domba Bagus juga yang subscriber baru belum kenal Mas Yadi. Mungkin disapa dulu dengan pengenalan Mas Yadi. Oke, selamat pagi teman-teman ternak domba mania Indonesia. Kembali lagi Mas Danang hadir di Ataya Farm. Itu untuk lokasinya sendiri ada di RT 3 RW 1 Desa Balai Kambang, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Untuk nomor HP-nya, Mas? Untuk nomor HP-nya bisa hubungin ke saya pribadi ya. Itu di 0822 4963 1202. Nanti untuk yang nomor admin akan ada di deskripsinya. Oke, siap. Mas, ini kan di video 1 dan 2 kita penonton itu pengen tahu, Mas, itu dombanya dijual enggak, harganya berapa kalau dijual. Ini boleh nggak kita review harga, Mas? Oh, boleh ya? Boleh banget, Mas, boleh banget, Mas. Yang seperti apa yang dijual? Yang kayak gini nih, Mas? Itu yang di seberang. Ini saya bisa masuk ke sini. Gimana? Bisa, lewat mana bisa, ini bisa, saya? Bisa. Nah, bentar, saya tak lewat dulu, teman-teman. Nah, ini dilihat sini, teman-teman. Nah, ini domba-domba ini yang dijual ini. Ini untuk sementara yang ini masih belum sapih, Mas. Oh, belum sapih malah ini. Belum berani jual karena kita beresiko kalau kita udah sapih itu baru. Tapi ini untuk belum sapih sendiri kita udah luar biasa, Mas. Ini contohnya F2 ini. Ini F2. 2,5 bulan tapi untuk bodinya udah hampir sama kayak indukan, Mas. Bodinya bagus sekali, teman-teman. Ini F2. Ini juga F2. F2. Oke. Ya. Nah, ini yang kepala hitam ini full blood, bukan? Bukan, Mas. Ini apa ini? Ini F2 juga, Mas. F2. F2 cuman ya tampilannya full blood banget, Mas. Tampilannya full blood banget, teman-teman. No. F2 ini. Ini F2 induknya pasti yang itu. Ya, benar, Mas. Betul. Loh, saya seperti benar tuh, teman-teman. Ini cempainya nggak bisa merobos sampai teman-teman. Ini cempai apa induk ini? Kalau ini induk, Mas. Ini induk. Sebenarnya iya, cuman ya begitulah gedean anakannya daripada indukan. Nah, ini juga ini apa ini, Mas? Peranakan apa yang kalau yang ini Texel F1-nya Texel kali sufok, Mas. Betinanya cross Texel, jantannya sufok. Kayak gini nih, berarti ini F1 sufok. F1 sufok ada banyak, teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak, Mas, banyak, Mas. Banyak pol, teman-teman, di sini. Banyak, Mas. Berarti ini belum, tapi bisa di Indian nggak bisa nanti, Mas? Bisa banget. Bisa, ini ya? ada beberapa rekan-rekan teman-teman dari farm lain juga sudah mulai pada Indian, Mas. Ya. Termasuk dari luar Pulau Jawa pun sudah menanyakan, Mas, terkait F1-nya sufok, Mas. Sampai luar pulau. Makanya Domba Bagus membuat ekspedisi nanti bisa mengirim domba-domba peternak seluruh Indonesia nanti, teman-teman. Ya. Nah, Mas, kalau harganya, Mas, harganya kita mulai dari harga apa ini? F1 ini seperti apa F1? F1-nya itu ini ketemunya F2 di sana sih, Mas. F1 yang sana. Sudah. Nggak apa-apa, saya kamera dari sini aja. Apa namanya? Situ memang sudah sapih ya, Mas. Sudah lepas sapih ya. Nah, kita ada tandanya juga sih, Mas. Kalau untuk F1 itu RTG-nya itu warnanya hijau. Untuk F2-nya warnanya kuning. Untuk full blood sendiri kita ada warna merah. Untuk membedakan sih, Mas. Oke, kalau F1, Mas, berapa, Mas, F1? Kalau F1 itu kisaran kita itu 85 sampai 90 per kilo. Itu berarti itu F1 semua sana? F1 sama F2 campur itu, Mas. Campur, Mas Yan, ya. Nah, nanti kita spill juga. Kalau F1, Mas, nggak apa? Harganya berapa kalau F1, Mas? Itu tadi 85 sampai 90, Mas. 85.000 sampai 90.000. Ya. Itu per kilo? Per kilo. Per kilo, teman-teman. Harganya jadi itu 85 sampai 90. Ya, kalau F2-nya, Mas? Kalau F2-nya itu kita bedain 10.000, Mas, dari 95 sampai 100. Dari 95 sampai 100.000. Betul, ya. Itu F2. Ya, nanti kita tinggal ya. Jenisnya dorper dulu ini, teman-teman. Betul. Itu tinggal kita kualitasnya black head atau campur-campur gitu kan. Nah, nanti itu range-nya itu beda yang juga. menentukan. Betul. Kayak antaranya gini, ya itu tadi. Iya. Ini loh, teman-teman. Ini mau di Indian segera ini, teman-teman. Domba Bagus. Ini baru ini, Mas, ini baru 1,5 bulan, Mas. Nah, tapi bodinya benar-benar tampilannya full blood banget, Mas. Iya tuh. Ini
Nah, ini ada yang pokoknya blanket banyak sekali teman-teman. Kalau yang kayak gini cross texel ini Mas? Ini cross texel Mas. Dijual nggak kalau cross texel di sini? Cross texel dijual juga. Berapa harganya kalau cross texel itu di harga 130 Mas. Itu F1. Ya kalau yang cross texel kan ini jantannya apa ini? Jantannya texel full blood. Oh, sih jantannya. Jantannya berarti ini F1 texel teman-teman. Ya. Duh, ini harganya 130.000. 30.000. Kalau Suffolk Mas? Nah, kalau Suffolk sendiri ini kita memang agak tinggi ya Mas. Kita harganya di 150 per kilo. 150. Berarti harga paling rendah F1 Dorper, harga selanjutnya F2 Dorper, terus F1 Texel, terus F1 Suffolk. Wah, Suffolk kalau Suffolknya kita belum punya ada F2-nya sih. Nah, karena baru ya pengembangannya ya. Oke. Nah, kalau untuk Dorper sendiri kita ada full bloodnya juga Mas. Anakan full blood kita juga lumayan banyak. Dan kita juga silahkan kalau memang rekan-rekan dari farm-farm lain mau kita kirim dari kandang Ataya Farm, kita juga siap Mas. Itu harga range-nya lepas sapi ya Mas ya? Itu antara 10 sampai 15 juta Mas. Oke, nanti kita lihat yang videonya di sana di video sambil kita jalan-jalan ke Ataya Farm gitu ya Mas ya. Oke, harganya kayak gitu teman-teman. Mantap sekali, langsung diborong, langsung menghubungi admin. Kita boleh jalan yang ke tengah itu lihat dulu ya. Nah, ini juga yang ini kandangnya teman-teman. Ini ada merino juga. Ada merino. Nah, ini merino di sini teman-teman buat koleksi ya ini ya Mas ya. Oke Mas. Mas ini kali ini bang pakan ini. Bang pakan Mas. Oh, bang pakannya kalau boleh tahu berapa sih luasnya Mas? Kalau untuk khusus bang pakan sendiri itu kalau untuk pakcongnya itu sekitar 1.500 meter. 1.500 meteran. 500 meter. Itu untuk indigo veranya sendiri itu juga kurang lebih seperti itu Mas. Jadi kita ada 3.000 lebih lah, 3.000 lebih dikit. Kita untuk bang pakan kita sendiri. Mas. Jadi bang pakannya di sini mulai dari rumput. Terus indigo vera. Kalau yang tebon jagungnya tadi dari masyarakat sekitar, benar Mas? Betul. Luar biasa teman-teman. Jadi di sini ini peternaknya benar-benar terintegrasi teman-teman dengan perkebunan. Nah, ini kita sepil yang tadi F1 itu teman-teman yang harga 85 ya Mas F1 Dorpernya ya. Mulainya. Nah, ini. Ya, itu. Ini teman-teman. Nah, kayak gini. Ini F1 ini F2 nih. Kalau yang tanda kuning AirTag tuning apa? F2. Betul. F1-nya mana Mas terusan? Kalau yang F1-nya itu Mas, yang agak coklat itu. Tinggal itu sih. Kemarin kebenaran sudah ada yang minat sih. Minat juga ya. Iya, udah lepas. Kalau yang ini kandang apa lagi nih? Nah, ini untuk yang sapihan jantannya Mas. Sapihan jantan. Betina. Oh, itu betina. Betul. Nah, ini jantan-jantannya juga ada. Tapi F2-nya ini crossan dari cross cross Garut silangan sama full blood Dorper jantannya. Betul. Nah, ini kayak gini teman-teman, ini juga bagus. Ini yang juga bagus juga. Yang paling ini Mas, F1-nya Texel full blood ini sama itu ya. Sama yang besar itu? Iya, betul itu. Itu umur 5 bulanan lah, itu udah 50 kilo lebih Mas. Berapa? 50 kilo. 5 bulan 50 kilo. Ya, hampir 6 bulan lah, 5 bulan ini teman-teman. Yang paling ujung gitu Mas. Paling ujung itu teman-teman. Itu hampir 50 kilo Mas. Itu jantannya full blood Dorper. Full blood Texel. Betul. Oh, itu full blood Texel teman-teman. Sama cross Texel. Sama betinanya cross Texel gitu ya. Wih, mantap pol teman-teman. Itu gede Mas. 5 bulan bobot 50. Ya, ini mendekati ini 45-an Mas. Yang ini 45. 40 lebih lah, 42 atau seminggu yang lalu mungkin sekarang sudah 45-an. Usianya juga sama? Usianya lebih muda lagi. Lebih muda? Siap. Oke. Kalau yang kandang ini Mas, ini apa ini? Kalau kandang ini buntingan Mas. Oh, ini buntingan. Nah, buntingan. Ini buntingan cross. Blanket yang garutan. Ada sebagian yang Texel. Nah, untuk pejantannya memang kita lagi istirahatkan Mas. Ini jantannya. Jantannya kita lagi istirahatkan kemarin karena kita udah cek semua, alhamdulillah udah pada hamil, ya udah kita istirahat dulu jantannya. Seperti itu Mas. Mantap sekali Mas. Mas ya, luar biasa ini kandangnya. Jauh teman-teman, kandang 1 ke kandang 2 ini jauh ya Mas ya. Ini kandang awal ini Mas. Ini kandang awal. Ya, karena memang ini kandang dulunya terpakai cuma lama nggak terpakai. Terus kita konsepin baru dengan sistem semi modern seperti itu, tapi tidak menurunkan atap Mas. Nah, kita renov ini atapnya gitu, teman-teman. Masih. Jadi ini cikal bakalnya ini teman-teman. Betul. Nah, kayak gini. Berarti dulu itu beli tanah tapi ada kandangnya, akhirnya beternak domba gitu ya Mas ya. Betul Mas. Nah, luar biasa. Oke, kita sambil jalan-jalan ke kandang yang udahnya ya. Kita sambil lihat. Nggih, siap. Karena memang awal kita kan
ini Mas, kebun gitu Mas, Ah. ada kandang anggur ya, kita manfaatin plus kita butuh kohe untuk pupuk sih Mas. Oke. Iya, Nah, nah, ini ya, lahannya ini teman-teman. Ini tuh. lahan apa tadi Mas? Apokatnya ya, kebun Ini apokat sama duren Mas. durian ya. Yang Ya, kebanyakan sih kita durennya sih Mas. duriannya ya. Ini Ya luasnya duriannya. berapa ini Mas? Untuk total semua itu ada 1,3 hektar Mas. 1,3 hektar. Betul. Nah, ini ditanam kayak gini. Ya itu kita bagi-bagi lah Mas. Oke. Itu indigo veranya. Itu tanaman indigo vera sama ini yang rumput pakcongnya. Oke. Yang di atas ini durian-durian. Ini Nah, ini durian, kalau durian ya? durian-durian yang ini nih durian-durian yang premium Mas. Ini durian Maksudnya premium. Iya, itu ada montong, Ha-ha. ada terus apa namanya bawor, Bawor. ada musangking. Oh. Terus ada lagi duri hitam. Duri hitam itu kan ada macam-macam Mas, ada Ha-ha. oji, Ya. ada black tune, macam-macam Mas. Oke. Kita yang premium. Nah, kalau yang untuk tinggi-tinggi itu memang itu bawaan dari kebun sini Mas. Itu untuk lokal-lokalan sini. Mas. Lokal sini. Betul. Dan itu ya nanti mudah-mudahan itu kembang lagi banyak. Nanti kita kabar-kabar sama tim domba bagus ya. ketika sudah panen kita kabarin untuk kita nanti nyoba di sini teman-teman. nikmatin durian di Ya. sini Mas. Nah Mas, kalau terintegrasinya antara peternakan sama perkebunan ini seperti apa? Pemanfaatan kohenya atau ini rumputnya juga dimakan sama dombanya atau seperti apa Mas? Kalau untuk sementara ini untuk rumput-rumput ini kita belum berani ya Mas. Karena kita memang ada insek, ada fungi yang kita tiap minggunya harus kasih ke tanaman durian ini. Khawatirnya itu berpengaruh nanti di dombanya, di kesehatan dombanya. Jadi kita belum berani Mas, belum ke arah ke situ sih. Tapi nextnya memang planningnya kita memang ketika kita ini udah maksimal ya 3 sampai 3,5 meter, terus ini saling ketemu dari pohon satu ke pohon satunya, kita domba itu kita lepas Mas. Planningnya seperti itu. Jadi nanti kita akan ada wisata di sini, silahkan kalau pas lagi buah duren atau buah dengan alpukat atau buah-buah yang lain, silahkan Mas, sambil menikmati buah, sambil pulangnya silahkan bawa dorper, tinggal hitung-hitungan. Mantap sekali teman-teman. Jadi ya, kayak gitu loh teman-teman. Ya, kita juga ini ada yang tanaman-tanaman yang lain lagi, mungkin itu samping-samping itu ada apa namanya, kelapa kopior itu ya, genja atau apa ya Mas? Iya, namanya kopior ya. Betul. Kita siap. Nah itu juga yang gede itu ada, itu sawo, tapi sawo yang dari yang besar itu ya. Besar, namanya sapote namanya. Ya. Mas, kalau ini jarak tanamnya Mas, duriannya ini berapa? 10 Mas. 10 kali 10. Ya. Oh, jadi nanti ini batang ini menyatu dengan batang itu. Betul, kita makanya dikasih tali ini. Kasih tali ini, nanti jadi gini Mas. Jadi secara teorinya yang itu ya, yang sudah itu nanti buah akan di pinggir Mas, akan di dahan yang menyamping. Betul. Nah kalau yang ke atas ini berusaha kita turunin nanti ke samping, nanti buahnya akan di sini Mas. Wah, gitu. Ini teman-teman, mutiara hitamnya kohenya sudah disediakan di sini. Nanti ini dikasih di sini loh. Di pinggirnya ini apa di dekatnya sana Mas? Di pinggir, karena memang kalau untuk khusus duren kita nggak bisa langsung ke akarnya Mas. Dia panas. Dia harus pakai karung. Nah ini kan udah agak rusak nih. Jadi kalau hujannya udah intens lagi kita ganti. Nah ini yang lebihan ini akan kita larikan ke tanaman-tanaman yang memang bisa kontak langsung dengan kohenya gitu. Betul, kayak alpukat, kayak kelapa kopior, mamei sapote, atau bahkan kita ke nanas gitu juga banyak Mas. Alhamdulillah Mas. Gak apa, jalan-jalan sambil jalan-jalan teman-teman. Ini videonya agak lama, nggak apa-apa teman-teman kita. Karena kita berkebun juga. Kita kalau pokoknya ntar kalau Mas Danang nemu nanas mateng, ambil. Kita ini itu teman-teman. Cuman ya ini masih agak panjang Mas, karena memang seminggu kemarin itu kita fokus untuk pembuatan pakan. Jadi ini memang belum keurus karena memang kita memang maksimalkan dengan manpower 3, kita sebisa mungkin kita atur gitu Mas. Jadi kita bagi-bagi waktu. Ya ini ada tanaman nanas juga teman-teman. Ketela juga ada. Semuanya ada kayaknya di sini teman-teman. Ada. Tuh Mas, banyak Mas. Ya ini agak tinggi Mas rumputnya. Berasa nggak apa-apa ini teman-teman. Karena kita adalah peternak Indonesia. Nah ini nanas-nanasnya. Sepertinya belum ada yang matang ya Mas. Ini sudah berbuah kayak gitu. Banyak. Kayak gini teman-teman. Banyak. Ini juga dipupuk sama kohe tadi Mas. Kohe Mas. Kohe Mas. Ya, ini penyiramannya, tempat penyiramannya gini ya Mas. Otomatis Mas, kita ada keran utama di sana. Jadi kalau memang butuh untuk air, kita keran utama kita buka.
satu baris itu kanan kiri semua rata. Rata. Jadi kita untuk nunggu kita ngasih pakan, kita bisa nyiramin secara otomatis. Nanti setelah 30 menit atau 1 jam kita balik ganti keran berikutnya gitu Mas. Oke. Jadi kita nggak ada waktu biasa, buang lah gitu Mas. Lahan 1,3 cuma 3 orang teman-teman. Efisiensi Mas. Ya ini tapi yang penting kompakannya tadi teman-teman. Betul. Ini Nah untuk yang bawah ini Mas, ya. ini yang bawah itu rata-rata di bawah sini alpukat ada berapa puluh pohon gitu. Iya. Alpukat sama itu ada durian-durian yang lokal tadi, yang tinggi-tinggi ini durian lokal teman-teman. Jadi ini pengembangan lahan ya Mas ya ini. Betul. Itu termasuk masih ada apa itu namanya yang kayak apa nangka itu. Lupa namanya. Itu pohon nangka. Bukan itu Mas, yang panjang itu sampai lupa saya. Apa ya? Saya juga nggak tahu. Iya, itulah pokoknya kayak nanti nangka. Googling aja teman-teman. Kalau ini apa ini Mas? Kok dikasih ini nangka lokal. Kita stek sama nangka yang merah Mas. Merah. Ya, jadi nanti akarnya sudah luas tapi kita nanti buahnya akan jadi nangka merah Mas. Wah, luar biasa nanti teman-teman. Kita jalan lagi teman-teman. Ini rumputnya kalau dikasih pakan sebenarnya bagus, tapi ini masih dikasih obat karena untuk pertumbuhan apa itu namanya? Duriannya ya Mas ya? Betul. Nah, ini kita ada ini dipotong-potong kayak gini teman-teman. Ya. Ini sayang sebenarnya Mas, cuma ya kita beresiko juga sih Mas. Kalau kita memberanikan diri kita beresiko dengan ternak kita agak repot juga. Ya ini teman-teman, ini tali-tali tadi ya fungsinya tadi ya Mas. Karena nanti kalau ini ke atas itu potensi buahnya nggak ada Mas. Potensi buahnya secara teorinya itu memang di dahan yang samping. Oke, gitu, siap teman-teman. Itu kandang yang utamanya tadi teman-teman. Dan ini juga perawatan durian juga kita ada pruning juga Mas. Ya. Minimal sebulan sekali atau 2 minggu sekali kita untuk dahan-dahan yang memang tidak terpakai kayak gini nih. Ya. Ini kan ini nggak ada manfaatnya, ini buang-buang nutrisi kita buang aja juga nggak masalah Mas. Ya, ini biar dia fokus tumbuhnya ya. Satu fokus tumbuhnya, yang kedua batangnya jadi besar. Batangnya jadi besar, jadi tua ini karena kena sinar matahari. Jadi kuat Mas. Ini batang itu harus kena sinar matahari. Kalau enggak nanti jamur Mas. Makanya teman-teman jangan bangkong. Jadi bangunnya pagi kena sinar matahari. Kalau saya tadi bangkong tadi teman-teman. Nah itu kita jalan ke sana langsung sana ya. Nah ini kita ke tempat duduk saya dulu aja Mas. Nah tadi saya diajak ngobrol. Rencana tadi mau bikin podcast teman-teman kita. Ini sudah disediakan sama Mas nya tadi tuh teman-teman, sama Mas Yadi tadi sudah disediakan di sini loh. Saya tadi minum es degan di sini sambil lihat dombanya. Mas Danang jauh-jauh ini makan pisang hasil kebun sendiri nih Mas. Di bawah juga di pinggir-pinggir. Kelapanya juga dari kebun sendiri teman-teman. Pokoknya di sini semua. Nah, kita review harga yang untuk dorpernya ya Mas ya. Siap. Nah, ini dorpernya. Nah, ini harganya berapa tadi Mas? Range-nya antara 10 sampai 15 juta. Tinggal nanti lihat speknya seperti apa. Dari luar sini aja ya. Nah, ini biar dia tenang teman-teman. Siap. Kayak gini. Monggo silakan. Lepas HP-nya kayak itu Mas. Atas itu sudah hampir lepas HP itu. Ya, 2 itu loh. Minggu-minggu ini selepas HP Mas. Nah, itu 2 itu kayak gini teman-teman. Speknya di sini luar biasa loh teman-teman. Ya. Nanti kalau untuk yang minat bisa langsung ke Domba Bagus juga bisa, langsung ke kita juga bisa. Silakan. Ini dombanya kepala hitam teman-teman. Cuma satu tok yang hitam full teman-teman. Nah ini kayak gini. Ini harganya 12,5 juta. 12,5 benar. 10 sampai 15. Oh maaf teman-teman. Antara 10 sampai 15. Malah 10 juta ya, sampai 15 juta. Silakan. Nah itu di sana juga banyak. Kalau indukannya nggak ada yang dijual ya Mas ya? Sementara belum. Sementara belum ya. Kita lihat ke sana Mas yuk. Siap. Dan ini ada spesial juga Mas. Ketika memang teman-teman ada yang minat dan hadir langsung ke Ataya Farm. Hadir di sini itu kita adakan diskon Mas. Weh, ya nanti diskonnya luar biasa teman-teman. Macam-macam lah. Jadi teman-teman main ke sini malah bisa milih sendiri, nanti dapat diskon juga teman-teman. Terus nanti diskonnya pokoknya diobrolkan pas ketika di sini teman-teman. Betul. Jangan lupa nanti pakai password nonton video di Domba Bagus Mas. Itu katanya kalau ke sini ada diskonnya. Nanti bilang gitu aja. Itu passwordnya ya Mas ya. Passwordnya kita harus nonton video Domba Bagus dan sudah subscribe YouTube-nya Domba Bagus nanti teman-teman. Nanti Domba Bagus bakalan sering juga ke Ataya Farm nanti untuk pengembangan kandang selanjutnya ya Mas ya. Siap Mas. Nah oke Mas. Kita untuk planning kandang selanjutnya ada di bawah sih Mas. Nah nanti di sana ya kandang barunya ya. Karena memang kita
kapasitas kandangnya sudah tidak memungkinkan Mas Heeh. untuk kondisi yang sekarang ini gitu Mas. Oke, saya terima kasih Mas Yadi sudah Sama-sama Mas diajak keliling tuh. Danang. Saya ngos-ngosan teman-teman keliling kandang 1,2 hektar loh teman-teman sampai Ya. sana-sana tadi Bu. Saya ngos-ngosan nih teman. Jadi langsung diborong aja, nanti bisa menghubungi Mas Yadi atau langsung ke adminnya teman-teman. Ini dua-duanya bagus-bagus teman-teman. Nah kayak gitu. Nah ini oke bagi teman-teman domba bagus yang baru saja ketemu channel domba bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.